Langit Cibinong malam itu berwarna kelabu tua. Awan menggumpal seperti hendak tumpah, tapi tak juga hujan. Dari balik jendela kayu jati rumahnya, Ibu Retno duduk menghadap keluar. Di tangannya ada secangkir teh tubruk dan sebuah buku kecil bersampul kulit. Umurnya sudah lewat kepala 6. Rambutnya disanggul rapih, berkain batik, dan wajahnya penuh garis tenang. Wajah yang sudah lelah melihat dunia, tapi belum lelah menyimak kisah-kisahnya. Di hadapannya berdiri rumah bergaya Bali yang sudah bertahun-tahun tak dihuni. Gerbangnya berkarat, cat dinding mengelupas, dan ukiran-ukiran khas di kusen jendela tampak muram dimakan waktu. Rumah itu seperti lukisan yang dulu indah, tapi sekarang dilupakan. Dulu, rumah itu dihuni keluarga Pak Ketut Aryana, orang Bali asli dari Gianyar. Keluarga itu terkenal sangat religius. Hampir tiap minggu mengadakan upacara kecil. Bau dupa dan suara lonceng kecil jadi hal biasa. Tapi sejak mereka pindah mendadak, tak pernah ada penyewa yang betah tinggal lebih dari 2 atau 3 minggu. Kadang hanya beberapa malam. Dan sudah hampir 5 tahun terakhir ini, rumah itu kembali kosong, membisu, kecuali saat malam datang. Tepat pukul 12 malam, pelan-pelan, seperti suara yang merambat dari tanah, denting gamelan terdengar. Nada-nada itu bukan sembarang gamelan. Ibu Retno tahu itu suara gamelan Bali, khas ritmis, seperti iringan upacara pitra yadnya yang pernah ia lihat waktu berkunjung ke Ubud. Dia tidak takut, tapi juga tidak sepenuhnya tenang. Setiap kali suara itu datang, selalu muncul perasaan seperti diawasi, seolah ada mata yang menatap dari balik jendela gelap rumah itu. Ia menulis di bukunya, malam ke-127. Suara gamelan terdengar lagi, lebih jelas dari biasanya. Bu Retno bukan tipe orang yang suka ikut campur urusan orang, tapi dia juga bukan tipe yang membiarkan misteri lewat begitu saja. Sebagai mantan guru bahasa Indonesia, ia punya kebiasaan mencatat semuanya, dari daftar harga sayur di pasar sampai hal-hal aneh seperti suara gamelan dari rumah kosong. Ia pernah bertanya ke Satpam Kompleks, Pak Darto, seorang pria setengah baya dengan perut buncit dan rokok tak lepas dari bibir. Pak Darto, semalam dengar suara gamelan gak dari rumah Pak Ketut? Pak Darto mengalihkan pandang, cepat-cepat menyalakan rokok. Enggak bu, mungkin ibu salah dengar. Tiap malam saya dengar pak, gak pernah absen. Pak Darto tertawa canggung. Kalau boleh jujur, saya juga pernah dengar bu, tapi saya anggap aja angin lewat. Angin macam apa yang bisa main gamelan? Hari berikutnya, Ibu Retno coba menelusuri cerita dari tetangga kanan kiri. Semua punya versi berbeda, tapi nada ceritanya sama, gangguan. Salah satu tetangganya, Bu Lina, pernah bercerita bahwa puteranya yang masih TK mengaku melihat orang-orangan pakai baju emas nari-nari di halaman rumah itu malam-malam. Waktu saya tanya, maksudnya apa orang-orangan? Kata Bu Lina, dia bilang yang kayak wayang tapi hidup. Beberapa ibu lain memilih diam. Mereka hanya mengangguk waktu Bu Retno menyebut kata gamelan, seolah kata itu tabu, semacam pemanggil. Suara gamelan itu bukan hanya dentingan logam. Kadang diiringi tabuhan gong kecil. Kadang seperti suara langkah banyak orang berlari kecil, bergerak serempak seperti dalam latihan tari. Padahal rumah itu kosong, lampunya mati, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar setinggi betis. Bu Retno mulai menulis lebih banyak. Malam ke-135, dengar suara seperti lonceng kecil. Iringan gamelan lebih cepat, seperti untuk tarian perang. Malam ke-140, ada bau dupa samar. Saya pastikan saya tidak membakar apa-apa. Malam ke-145, kucing-kucing di depan rumah saya semua lari serempak saat gamelan berbunyi. Beberapa ada yang menjerit. Pada suatu sore datanglah seorang pria muda mengetuk pintu rumah Ibu Retno. Namanya Randy. Katanya dia bekerja untuk agen properti yang diberi tugas menawarkan rumah-rumah kosong untuk disewakan.
Ia menanyakan rumah Bali di seberang. Oh, rumah itu. Ibu Retno memicingkan mata. Memang masih ditawarkan untuk disewakan? Masih, Bu. Jawab Randy semangat. Kalau ibu tahu ada yang mau, kabari saya ya. Bu Retno mengangguk, tapi dalam hati ia membatin. Kalau ada yang mau ngontrak, semoga dia tahan lebih dari seminggu. Dan benar saja, seminggu kemudian datang mobil pickup membawa kasur, lemari, dan kompor gas. Sepasang suami istri dan 2 anak kecil mulai menempati rumah Bali itu. Tak ada upacara masuk rumah. Tak ada selamatan. Hanya tawa-tawa kecil dan teriakan anak-anak saat lari-lari di halaman. Malam pertama sepi. Malam kedua masih sepi. Malam ketiga, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih keras, lebih dekat. Bu Retno terbangun dari tidurnya. Suaranya bukan lagi samar. Dentumannya tajam, seperti dipukul di sebelah telinganya sendiri. Tang ting tung. Ada suara langkah-langkah tergesa dan suara anak-anak tertawa. Bukan, itu bukan tawa anak-anak penyewa baru. Itu seperti tawa anak-anak lain. Banyak. Bu Retno membuka jendela kamarnya pelan-pelan. Suara itu tidak berasal dari dalam rumah Bali, tapi dari halaman rumahnya sendiri. Tangannya gemetar saat menutup kembali jendela. Ia mengambil buku kecilnya. Malam ke-150, suara gamelan terdengar sangat dekat, seperti dari halaman rumah saya sendiri. Ada suara tawa anak-anak juga, bukan milik anak tetangga. Ia menutup bukunya. Matanya menatap gelap malam yang seolah menyembunyikan sesuatu. Jantungnya berdebar, tapi tak ada ketakutan, hanya rasa ingin tahu yang semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Siapa yang memainkan gamelan di tengah malam? Dan kenapa suara itu mendekat? Ibu Retno tahu, malam belum selesai. Dan kisah rumah Bali itu belum juga mengungkap rahasianya. Angin sore lembut meniup dedaunan mangga di pekarangan rumah Bu Retno. Sejak pensiun sebagai guru SD 10 tahun lalu, hari-hari Bu Retno banyak dihabiskan di kursi rotan di teras rumah. Di pangkuannya ada buku catatan kecil bergaris yang hampir penuh. Di halaman depan rumahnya yang rindang, rumah Bali di seberang jalan yang selama bertahun-tahun hanya jadi latar bayangan kelam di malam hari, kini tampak sedikit berbeda. Pagi tadi 2 orang pekerja terlihat mengecat ulang pagar dan membersihkan teras. Dan kini, udah seminggu, keluarga baru sudah mengisi rumah itu. Bu Retno menyipitkan mata, memperhatikan pasangan muda yang baru turun dari mobil, masuk ke rumah itu. Lelaki berkemeja batik dengan lengan pendek, berwajah ramah, tampak akan masuk ke rumah itu. Dan perempuan hijab, sederhana, tampak cerewet namun hangat, ikut masuk ke rumah itu. Namanya Pak Firdos dan Bu Mela, bisik Bu Nani, tetangga sebelah yang tiba-tiba muncul sambil membawa bakwan hangat. Katanya mereka usaha catering, pindahan dari Depok. Bu Retno tersenyum tipis, meski hatinya tak tenang. Sudah terlalu sering ia melihat penyewa rumah itu datang dan pergi dengan wajah penuh harap, lalu pulang terbirit-birit dengan wajah ketakutan. Tapi sebagai orang tua yang sopan dan tidak ingin ikut campur secara langsung, ia cukup mencatat semuanya dalam bukunya. 1 minggu setelah pindahan dan semuanya sudah rapi, keluarga baru itu mengadakan selamatan kecil. Aroma tumpeng dan ayam goreng menyeruak hingga ke jalan. Beberapa tetangga diundang, termasuk Bu Retno. Bersyukur rumah ini akhirnya bisa saya kontrak, Bu, ucap Pak Firdos sambil tertawa kecil. Semoga betah ya, Pak, doa Bu Retno sambil menyimpan senyum ramah yang tak biasa menyembunyikan kerutan khawatir di keningnya. Dalam hati ia ingin berkata, kalau bisa jangan masak terlalu malam. Jangan lupa baca doa sebelum tidur. Dan jangan pernah menoleh ke belakang kalau dengar suara gamelan. Tapi ia simpan semua itu. Hanya Tuhan dan buku catatannya yang tahu apa yang selama ini diamatinya. Minggu kedua berjalan seperti biasa. Setiap pagi, suara aktivitas dapur catering dari rumah Bali terdengar ramai. Beberapa pekerja keluar masuk membawa wadah besar berisi lauk. Kadang terdengar suara musik dangdut dari radio tua di dapur. Anak-anak Firdos juga sesekali bermain sepeda sore hari di gang kecil perumahan. Namun Bu Retno sudah melihat tanda-tandanya. Anak perempuan Pak Firdos yang bernama Cika sering terlihat termenung di teras lantai 2. Tatapannya kosong,
kadang seperti sedang mencari sesuatu di udara. Lalu anak laki-lakinya, Raffi, mulai jarang keluar kamar. Suatu sore, saat Bu Retno lewat di depan rumah itu, ia mendengar suara dari kamar Raffi, seperti suara orang berbicara sendiri. Dan malam-malam berikutnya, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih jelas, lebih riuh. Bukan lagi suara samar dari kejauhan. Suaranya seperti berasal dari dalam rumah itu sendiri. Pleng, pleng, bum, bum. Seperti suara upacara, seperti ada barong menari di halaman rumah yang gelap gulita. Bu Retno bangkit dari kursinya, mengambil buku kecilnya dan mencatat. Hari kesekian, gamelan terdengar dari arah ruang tengah. Waktu 00:17. Bu Mela mengetuk rumah Bu Retno pagi-pagi keesokan harinya. "Maaf Bu, boleh tanya sesuatu?" katanya sambil memeluk jaket tipis, matanya sayu. "Silahkan Bu Mela." "Anak-anak saya merasa ada yang aneh di rumah. Jika semalam mimpi dikejar orang-orang pakai topeng aneh. Raffi bilang dia lihat bayangan duduk di pojok kamar mandi. Saya juga sempat lihat kipas di plafon kamar tiba-tiba berputar sendiri tengah malam, padahal mati listrik." Bu Retno menatap wajah perempuan muda itu. Ada ketakutan yang belum berani diungkapkan sepenuhnya, seperti permukaan air yang hanya terlihat riaknya saja. "Sudah baca doa sebelum tidur?" tanya Bu Retno. "Sudah Bu, kami sekeluarga sholat juga insya Allah." Bu Retno tak ingin menakuti, ia hanya berkata pelan, "Kadang rumah itu punya kenangan, dan tidak semua kenangan bisa dilupakan begitu saja, apalagi kalau pernah dipakai untuk sesuatu yang besar." Bu Mela menggigit bibir, lalu pamit kembali. Malam kesekian, pukul 2 pagi, dari rumah Bali terdengar jeritan. Bu Retno yang belum tidur karena menulis di buku kecilnya sontak berdiri. Ia mendengar suara pintu dibanting, lalu suara langkah kaki berlarian di aspal. 2 laki-laki muda, pekerja catering dari dapur rumah itu, lari tunggang langgang keluar pagar, terengah-engah, wajah mereka pucat pasi. "Ada api, tapi nggak kelihatan apinya," teriak salah satu. "Panas banget Bu di dapur, tapi nggak ada kompor yang nyala. Kayak ada yang berdiri banyak banget, tapi bayangin saja, suasananya panas pengap." Mereka berdua duduk di trotoar, memeluk lutut, berkeringat seperti habis berlari maraton. Wajah mereka penuh ketakutan. Pak Firdaus keluar tak lama kemudian, matanya merah, dan suara seraknya terdengar memanggil anak-anaknya. Di tangannya ada botol air mineral dan tas kecil. Bu Mela menyusul, tergesa-gesa, menyeret koper dan tas adanya. Cika menangis. Raffi tampak bingung, tapi mengikuti orang tuanya dengan wajah lelah. Tanpa banyak bicara, mereka masuk ke dalam mobil. Mesin dinyalakan, lampu menyala terang, dan mobil itu melaju meninggalkan rumah Bali seperti melarikan diri dari sesuatu yang tidak ingin mereka lihat lagi. Barang-barang di rumah itu ditinggalkan, tirai masih tergantung, kursi masih di ruang tamu. Hanya kehadiran manusia yang lenyap. Keesokan paginya, perumahan kembali tenang. Tak ada lagi suara musik dari dapur rumah Bali, tak ada suara tawa anak-anak, hanya sunyi dan bau anyir debu pagi yang lembab. Bu Retno duduk di teras seperti biasa, buku catatannya terbuka. Ia menuliskan, "Penyewa hanya bertahan sekian hari. Malam ini suara gamelannya lebih panjang dari biasanya, tidak terdengar dari jauh, tapi dari dalam halaman rumahku sendiri." Tangannya bergetar, tapi ia tetap menulis. Karena menulis adalah satu-satunya cara Ibu Retno tetap waras. Karena ia tahu, ada sesuatu di rumah itu yang tidak suka dilupakan. Malam harinya, ketika jam dinding berdentang 2 kali, suara itu kembali datang. Tapi bukan hanya dari rumah Bali. Bu Retno terbangun dari tidurnya karena lantai rumahnya sendiri terasa bergetar. Tung, peng, peng. Bukan hanya gamelan tapi suara langkah kaki. Suara orang berlari kecil seperti dalam prosesi. Ada suara bisik-bisik dalam bahasa yang tidak dimengerti, seperti mantra, seperti doa dalam nada yang tidak dikenal. Bu Retno berjalan pelan ke ruang tamu. Gorden berayun seperti ditiup angin. Padahal semua jendela tertutup rapat, lampu berkedip. Di teras, ia melihat ke arah rumah Bali. Tak ada cahaya, tapi aroma dupa terbawa angin. Bau khas yang sangat familiar,
seperti yang pernah ia cium dulu ketika keluarga Bali itu mengadakan upacara besar sebelum pindah. Sebelum mereka meninggalkan rumah itu dan sebelum semua ini dimulai, Bu Retno menutup buku catatannya. Kali ini ia hanya menatap keluar. Dalam hati ia berbisik, mereka tidak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu. Rumah itu kembali sunyi selama hampir 2 tahun, seperti menunggu sesuatu untuk datang dan membangunkannya. Dindingnya mulai berjamur, jendela berdebu, dan rumput di halaman mulai menjalar liar. Seolah rumah itu sedang menarik nafas dalam-dalam setelah ditinggal terlalu lama. Lalu datanglah penyewa baru, Pak Raka, seorang pria parubaya, PNS, baru pindahan dari Kalimantan. Ia ditempatkan di Pemda kota ini, dan rumah itu menjadi pilihan terakhir dari daftar rumah dinas yang disediakan, yang sudah bekerja sama dengan agen perumahan untuk dikontrak. Orangnya tenang, berlogat Kalimantan yang halus dan sopan. Wajahnya selalu tampak datar, tidak gampang terkejut. Dari obrolan sekilas, Bu Retno tahu bahwa Pak Raka bukan tipe orang yang percaya hal gaib. Kalau memang ada, saya ajak ngobrol, Bu. Katanya waktu pertama bertemu, lalu tertawa kecil. Bu Retno cuma mengangguk pelan sambil memeluk dadanya. Minggu-minggu pertama, rumah itu terlihat seperti rumah biasa. Tak ada suara-suara aneh, tak ada pintu terbuka sendiri, bahkan burung pipit mulai sering bertengger di pagar. Aman-aman aja, Bu, ujar Pak Raka saat dimintai kabar. Saya malah betah, nyaman, sejuk, dan tenang sekali malamnya. Tapi itu cuma bertahan selama setahun lebih sedikit. Tepat setelah Pak Raka melewati ulang tahun keduanya tinggal di rumah itu, suara gamelan kembali terdengar. Awalnya samar, hanya denting-denting saron dan gong yang perlahan muncul dari kejauhan, seperti datang dari balik kabut subuh. Tapi makin malam, suaranya makin jelas, seperti sedang ada latihan karawitan di ruang tamu. Pak Raka mengira itu suara dari rumah tetangga, tapi malam-malam berikutnya, suara itu muncul lagi, selalu di atas pukul 11, selalu saat ia baru akan memejamkan mata. Ia bangun, membuka pintu, memeriksa sekitar, tapi tak pernah ada siapa-siapa. Rumah tetangga gelap gulita, jalanan sepi, bahkan jangkrik pun seperti ikut membisu setiap kali suara itu muncul. Malam ketiga setelah suara gamelan kembali, Bu Retno, tetangga sebelah yang jendelanya menghadap langsung ke garasi rumah Pak Raka, melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sekitar pukul 12 malam, ia bangun karena ingin ke dapur. Saat melirik jendela dapur, ia melihat sebuah sedan hitam perlahan masuk ke garasi rumah Pak Raka. Mobil itu berhenti, lampunya mati, tapi tak ada seorang pun keluar. Pak Raka kan belum punya mobil, gumamnya. Pagi harinya Bu Retno menghubungi Pak Darto, satpam kompleks, dan memintanya memeriksa garasi rumah Pak Raka. Ia hanya bilang curiga ada orang asing masuk. Pak Darto datang dengan setengah mengantuk, lalu memeriksa dengan senter dan telapak tangannya. Tak ada bekas ban, bahkan rumput di halaman dan garasi masih tegak seperti tidak pernah diinjak apapun. Tidak ada jejak, Bu, kering semua, bersih, katanya. Bu Retno menelan ludah. Tapi saya lihat sendiri, Pak, mobil sedan hitam jam 12 lewat dikit. Pak Darto cuma mengangguk. Ya mungkin ibu lagi kecapean. Mobil hitam itu kadang suka muncul di mimpi loh. Ujarnya tertawa canggung, tapi matanya jelas menunjukkan rasa tak nyaman. Seminggu setelah kejadian itu, Pak Raka mulai mengeluh. Ia bercerita kepada Ibu Retno saat keduanya bertemu di warung depan kompleks. Bu, akhir-akhir ini saya mulai mimpi aneh. Bukan sekali 2 kali dan selalu sama, katanya sambil menggigit roti isi. Mimpinya seperti apa, Pak? Tanya Bu Retno pelan. Saya duduk di bangku kayu, semacam pendopo gitu. Di depan saya ada orang main gamelan, tapi mukanya semua tertutup kain putih. Saya nggak bisa lihat wajah mereka. Ia diam sebentar, menatap kopi hitam yang mengepul di depannya. Lalu saya merasa kayak dicekek dari belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Bu Retno menggigit bibir. Ada aroma dupa, Pak. Pak Raka mengangguk perlahan. Iya, setiap malam sekarang sekitar jam 11, tiba-tiba kamar saya dipenuhi bau dupa. Menusuk banget.
sampai saya harus keluar kamar. Padahal nggak ada yang bakar dupa di rumah. Iya bu, nggak ada, saya kan tinggal sendiri. Mereka sama-sama terdiam. Angin siang berhembus ringan, tapi terasa seperti menyelusup dingin ke tulang. Beberapa hari setelah obrolan itu, Bu Retno menyaksikan sesuatu yang semakin membuatnya yakin ada yang tak beres lagi. Sekitar jam 12 malam, ia melihat dari balik gorden bahwa lampu rumah Pak Raka mati total. Tapi hanya 1 menit, karena kemudian menyala lagi. Saat itu ia bisa melihat bayangan seseorang tinggi, sangat tinggi, berdiri di depan pintu rumah Pak Raka. Tapi anehnya, bayangan itu tidak ada orangnya, hanya siluet gelap, berdiri diam seperti patung. Bu Retno memeluk tubuhnya sendiri, tak berani membuka jendela, tak berani memanggil. Ia hanya merapal doa dalam hati, berharap semua hanya bayangannya sendiri. Keesokan malamnya, Pak Raka datang mengetuk pintu rumah Bu Retno. Wajahnya pucat. Ia tidak lagi terlihat seperti pria skeptis dari Kalimantan yang tenang dan santai. Kali ini ia tampak seperti seseorang yang sedang bingung antara logika dan ketakutan. Bu, katanya dengan suara pelan. Boleh saya tanya sesuatu, Bu? Tentu pak, masuk dulu, biar saya ambilkan teh hangat. Pak Raka duduk di kursi rotan ruang tamu. Ia tidak menyentuh tehnya. Bu, katanya akhirnya, ibu percaya rumah bisa menyimpan ritual yang belum selesai? Bu Retno tak langsung menjawab, tapi dari sorot matanya tampak jelas ia tidak hanya percaya, ia tahu, dan jawaban itu akan mengubah segalanya. Di lain waktu, siang itu matahari menggantung tinggi di langit, tapi hawa rumah Bu Retno terasa tetap dingin. Sudah beberapa malam suara gamelan terdengar dari rumah Bali itu, dan meskipun tidak ada yang terluka secara fisik, perasaan resah itu menempel seperti embun dingin yang tak bisa digosok hilang. Ia duduk di teras, menyeruput teh manis hangat, sambil memandang rumah Pak Raka yang tenang seperti biasa. Tapi Bu Retno tahu, di dalam rumah itu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Setelah Pak Raka mengobrol dengan Bu Retno karena dia ingin cari tahu, dorongan pun kembali datang untuk mencari tahu lebih dalam yang sangat menjadi terlalu kuat untuk diabaikan. Ia merapikan bajunya setelah izin dari kantornya. Ia mengambil tas dan berjalan ke kantor kelurahan yang jaraknya tak sampai 1 kilometer dari rumah tersebut. Selamat siang pak, bisa dibantu? Tanya petugas kelurahan. Seorang pria muda, sebut saja bernama Jaya, yang tampak terkejut melihat seorang bapak Raka datang dengan tatapan serius. Saya mau tanya soal data rumah nomor 12 yang di blok A itu. Rumahnya sekarang saya yang ngontrak. Perkenalkan, saya Raka. Pak Jaya membuka laptop, mengetik sebentar lalu mengangguk. Oh iya, sebelum Pak Raka, penghuni terakhir rumah itu tercatat Pak Firdos dan Bu Mela. Dan yang paling lama ini, saya langsung ke yang paling lama ya Pak. Di tahun 2009 itu atas nama Ketut Aryana. Meninggalnya di tahun tersebut. Rumah itu kosong lama sebelum akhirnya dikontrak-kontrakan sama ahli warisnya. Pak Raka mencondongkan tubuh. Pak Ketut itu orang Bali ya? Betul Pak, dari Gianyar. Dulu beliau seniman gamelan, bahkan sempat jadi pelatih karawitan di Sanggar Kebudayaan daerah sini. Hati Pak Raka mulai terasa berat, seolah-olah nama itu saja sudah membawa angin dingin ke tengkuknya. Apa ada keterangan lain Pak? Desaknya. Pak Jaya mengangguk membuka map fisik yang disimpan di laci bawah. Ini data lama, manual, tapi kadang ada info tambahan. Ia menarik sebuah dokumen berwarna kekuningan. Nah ini, ternyata Pak Ketut pernah mengajukan izin penggunaan rumahnya sebagai tempat latihan karawitan untuk anak-anak remaja di sekitar komplek, sekitar tahun 2002 sampai 2005. Mata Pak Raka menyusuri tulisan tangannya masih rapi meski tinta sudah mulai pudar. Di bawah surat izin itu ada catatan kecil dari lurah lama yang cukup membuatnya menelan ludah. Diketahui bahwa pada tahun 2006, anak Pak Ketut, Nyoman Surya, sempat mengadakan ritual pemanggilan roh leluhur di dalam rumah dengan menghadirkan beberapa tokoh spiritual dari Bali. Ritual diduga belum ditutup karena kepergian mendadak Pak Ketut ke rumah sakit. Belum ada laporan tindak lanjut mengenai penutupan ritual tersebut. Astagfirullah, bisik Pak Raka. Kenapa Pak? Tanya Pak Jaya bingung. Ah enggak Mas,
Saya cuma penasaran aja soal sejarah rumah itu. Dalam perjalanan pulang, langkah Pak Raka berat. Angin sore menghembuskan bau khas tanah kering dan daun bambu. Namun yang ada di kepalanya hanya satu. Rumah itu bukan cuma tempat tinggal biasa. Itu tempat yang pernah menjadi wadah komunikasi antara dunia manusia dan dunia arwah leluhur. Malamnya, ia memberanikan diri untuk menyapa Bu Retno di teras rumahnya. "Bu, saya mau cerita sesuatu, Bu," katanya pelan. Bu Retno mengangguk. Ia duduk dengan tubuh agak bungkuk. Wajahnya masih dihantui mimpi-mimpi aneh yang tak henti datang. "Saya tadi ke kelurahan tadi siang, cari data soal rumah ini." Bu Retno menatapnya tak menyela. "Dulu rumah ini milik seorang seniman gamelan dari Bali ya, Bu. Namanya Pak Ketut Aryana. Itu kan tetangga Ibu kan? Beliau bawa sebagian alat gamelan langsung dari Gianyar. Dan rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, Bu. Ini juga sempat jadi tempat latihan karawitan." Bu Retno menyimak, hanya mengangguk, mendengar dengan seksama. "Lalu anaknya Nyoman Surya pernah bikin semacam upacara pemanggilan roh leluhur di sini. Tapi upacaranya belum pernah ditutup karena Pak Ketut keburu meninggal sebelum selesai. Suara gamelan malam-malam, bau dupa yang datang tiba-tiba, mimpi-mimpi tentang pendopo dan wajah yang tertutup kain putih. Semuanya mulai masuk akal bagi Pak Raka." "Iya Pak Raka, saya sebagai tetangga juga sering mencatat hal-hal aneh, apalagi yang mengontrak di rumah ini sebelum Pak Raka." Bu Retno tahu semua, tapi mungkin ini saatnya Bu Retno mengatakannya. Mereka belum diberi jalan pulang sepertinya. Sampai sekarang belum ada upacara penutupan dan mungkin suara gamelan itu bukan cuma sekedar isyarat biasa, kata Bu Retno menimpali. Pak Raka menghela nafas panjang. Tapi kenapa baru muncul sekarang ya, Bu? Sudah 2 tahun saya tinggal di sini loh. Mungkin karena waktunya sudah dekat, entah apa, entah siapa. Tapi saya yakin mereka sedang menunggu seseorang atau sesuatu, Pak Raka. Pak Raka hati-hati ya, pesan Bu Retno. Malam itu rumah Pak Raka kembali dipenuhi aroma dupa. Kali ini tak hanya bau, tapi hawa hangat lembab yang membuat tubuh terasa berat. Ia duduk di kursi kayu ruang tengah. Gamelan terdengar jelas seperti dimainkan di dalam kamarnya sendiri. Tapi saat ia masuk ke kamar, tak ada apa-apa. Hanya gorden yang bergoyang perlahan meski jendela tertutup rapat. Di sudut ruangan, ia melihat alat gamelan yang tak pernah ia punya. Sebuah gong kecil setengah tertutup kain merah, berdiri seolah baru dikeluarkan dari gudang. Ia mendekat. Gong itu dingin, tapi saat ia menyentuh kainnya, tiba-tiba melihat sosok tua berkain putih berdiri di pojok ruangan. Pak Raka teriak, tapi suaranya tak keluar. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, Bu Retno melihat pintu rumah Pak Raka terbuka. Ia memanggil-manggil, tapi tak ada jawaban. Ia melangkah masuk, perlahan dengan hati-hati, dan di ruang tengah ia menemukan Pak Raka tertidur di kursi, dengan wajah penuh keringat, dan sisa dupa di meja kecil. Ia terbangun perlahan. Bu Retno memegang bahunya. "Saya ada di sini, Pak. Tenang. Semalam saya mimpi, tapi seperti nyata, Bu. Ada seorang laki tua berkain putih bilang begini, 'Kami tidak marah, hanya menunggu seseorang menyelesaikan apa yang belum selesai.'" Ibu Retno menarik nafas dalam, dan untuk pertama kalinya ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah suara gamelan yang terdengar itu adalah sebuah undangan atau justru sebuah peringatan? Malam itu, Cibinong seperti biasa sunyi. Lampu-lampu jalan berpendar sayu di balik kabut tipis yang turun lebih awal dari biasanya. Udara lembab sedikit menyisakan hawa dari hujan yang sempat turun siangnya. Ibu Retno menyibak tirai jendela kamarnya pelan-pelan. Pandangannya langsung tertuju ke rumah di seberang rumah bergaya Bali yang sudah lama menjadi misteri baginya. Rumah itu kembali kosong. Pak Raka, penghuni terakhir, sedang mudik ke kampung halamannya di Kalimantan sejak 3 hari lalu. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi sejak malam kedua Pak Raka pergi, Bu Retno kembali mencatat aktivitas yang tak bisa dijelaskan logika. Suara langkah kaki terdengar dari arah rumah itu. Kadang bayangan hitam melintas cepat di balik jendela. Bahkan malam kemarin, Satpam Perumahan Pak Darto mengaku melihat tirai rumah bergerak sendiri seperti ada yang mengintip dari dalam. "Saya lihat ada yang berdiri di jendela lantai atas, Bu. Tapi waktu saya hampiri,
kosong. Semua pintu terkunci. Kaca jendela dari luar pun berdebu tebal, kata Pak Darto sambil mengusap peluhnya. Bu Retno tak kaget, tapi kegelisahannya kian memuncak. Sudah terlalu lama rumah itu menjadi pertanyaan tanpa jawaban, dan makin lama, perasaan bahwa rumah itu dihuni sesuatu menjadi semakin kuat. Hari Sabtu pagi, Bu Retno membuat keputusan. Ia menghubungi temannya yang memiliki keluarga di Bali. Ia ingin meminta bantuan, bukan dari ustadz, bukan pula dari dukun lokal, tapi dari pemangku, orang suci dalam tradisi Hindu Bali, yang mungkin bisa menjalin komunikasi dengan yang ada di rumah itu. 2 minggu kemudian, datanglah seorang pria paruh baya bernama Widiarta, pemangku agung. Mengenakan pakaian putih lengkap dan selendang kuning melilit pinggangnya. Wajahnya tenang, tapi matanya dalam dan tajam, seperti bisa menembus dinding dan waktu. Tempat ini menyimpan banyak suara, kata Pak Widiarta pelan saat baru saja turun dari mobil. Bu Retno mengangguk. Saya tidak ingin mengusik, tapi saya juga tidak ingin ketakutan terus tinggal di sekitar sini. Mereka masuk ke rumah itu di siang bolong. Pak Darto ikut menemani, walau wajahnya pucat sejak langkah pertama. Begitu melewati pintu, suasana langsung berubah, seperti masuk ke ruang yang berbeda. Suhu panas, berat, bau kemenyan samar-samar tercium, bercampur dupa. Pak Arta berjalan perlahan, matanya menatap tiap sudut rumah. Tangannya menggenggam canang sari, sesaji kecil berisi bunga dan dupa. Ia berkomat kami dalam bahasa Bali yang tak dimengerti Bu Retno. Mereka menuju ruang tengah. Disitulah biasanya terdengar suara gamelan paling keras di malam hari. Ruangan itu kosong, namun terasa penuh. Tiba-tiba, tentang, alat gamelan di pojok ruangan yang sebelumnya ditutupi kain putih berdentang sendiri sekali, 2 kali, lalu sunyi. Pak Darto langsung melangkah mundur. Wajahnya pucat pasi. Bu Retno gemetar, tapi Pak Widiarta tetap tenang. Itu bukan ancaman, katanya pelan. Mereka sedang menyambut, seperti menyapa seseorang yang sudah lama tidak kembali. Bu Retno tak sanggup berkata-kata. Ia hanya mendengarkan. Malam harinya, Pak Widiarta menggelar upacara kecil, hanya dengan dupa, sesaji bunga, dan doa yang dibacakan dalam bahasa Bali. Di tengah ritual, suhu ruangan naik drastis. Keringat mengucur deras dari dahi Bu Retno dan Pak Darto. Tiba-tiba suara tangisan terdengar, bukan tangisan satu orang, tapi seperti banyak suara, tumpang tindih, sayup-sayup dari berbagai arah rumah. Pak Widiarta menghentikan mantranya. Ia membuka mata, menatap Bu Retno. Yang tinggal di sini bukan satu, ada banyak roh-roh yang terikat dan satu entitas yang sangat tua. Mungkin leluhur dari keluarga Bali yang dulu tinggal di sini. Ia menarik nafas panjang. Mereka tidak jahat, tapi mereka sudah terlalu lama di sini. Rumah ini sudah menjadi tempat mereka merasa dimiliki. Keesokan harinya ritual dilanjutkan, tapi kali ini bukan untuk mengusir. Pak Arta menjelaskan bahwa mengusir roh yang merasa memiliki tempat malah bisa memicu konflik astral yang lebih besar. Kita hanya bisa menenangkan dan meminta izin untuk tinggal berdampingan. Rumah ini bukan kosong, tapi tak semua penghuni terlihat oleh mata, ujarnya bijak. Ritual hari kedua lebih sunyi, tapi Bu Retno mengaku melihat bayangan perempuan duduk bersimpuh di pojok ruangan sesaat sebelum dupa terakhir padam. Pak Arta hanya menunduk dalam. Ia paham, roh-roh itu tak pergi, tapi mereka setuju untuk tidak menampakkan diri secara kasar. Selama tidak ada yang mencoba mengusik atau memprovokasi. Sejak ritual yang dilakukan Pak Arta, gangguan memang berkurang. Tidak ada lagi suara dentang keras atau bayangan hitam yang mondar-mandir di malam hari, gamelan. Tapi rumah itu juga tidak pernah benar-benar kosong. Kadang saat malam sunyi dan semua orang sudah tidur, Bu Retno masih bisa mendengar alunan gamelan yang sangat lembut. Tidak mengganggu, iya, tapi cukup nyata untuk membuat bulu kuduknya meremang. Pak Raka kembali dari mudik seminggu kemudian.
Ia tampak lebih kurus, tapi tetap ramah seperti biasa. "Saya mimpi aneh waktu di kampung, Bu," katanya suatu hari. Mimpi ada sosok wanita tua berpakaian adat Bali bilang, "Terima kasih sudah jaga rumah kami." Bu Retno hanya tersenyum. Ia tak menjelaskan apa-apa. Baginya beberapa rahasia memang lebih baik tinggal sebagai rahasia. Tahun-tahun berlalu, rumah Bali itu tetap berdiri. Kadang terlihat kosong, kadang seperti ada yang tinggal, tapi tidak pernah benar-benar sunyi. Anak-anak muda yang baru pindah ke lingkungan itu tak tahu banyak. Mereka hanya heran, mengapa setiap malam menjelang tengah malam, suara gamelan kadang terdengar samar. "Ada yang latihan gamelannya di komplek ini?" tanya salah satu dari mereka pada Ibu Retno suatu malam. Bu Retno tersenyum kecil. "Kalau kamu dengar, berarti mereka sedang ingin kamu dengar." Dan malam pun kembali lengang, tapi bagi mereka yang cukup peka, cukup berani, dan cukup menghormati, suara itu selalu ada. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Dara Kinasi. Semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.